komunikasi dengan tagline Air Pura Mandiri Hortikultura di Airman Horti. Airman Horti. Ini inovasi tentang apa dan terinspirasi dari mana itu, Pak? Baik, saya mencoba untuk menjelaskan. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang baik ini, terutama di teman-teman Perda Litbang. Sebenarnya ini diawali dari pertemuan kami secara pribadi dengan salah satu warga kita, katakanlah petani dari Tapan, Kecamatan Basah Balai Tapan. Secara tanpa disengaja kita bertemu di salah satu rumah warga kita di Air Pura. Waktu itu beliau melaksanakan hajat, pesta perkawinan, di mana petani ini membawa cabai untuk kebutuhan pihak pemilik rumah yang akan melakukan pesta perkawinan anaknya. Nah, waktu itu saya lihat cabai ini cukup panjang-panjang dan tampilan cabai ini cukup luar biasa. Dan saya kaget sebetulnya melihat itu, dan begitu diajak berkomunikasi, ternyata beliau adalah seorang petani dan merupakan orang Semando dari Dusun Awak di Tapan. Dan saya tertarik melihat tampilan cabai tersebut. Saya tanya, ini cabai ditanam di mana? Nah, yang bersangkutan mengatakan ini kita tanam di Kecamatan Basah Balai Tapan, Pak. Saya orang Tapan katanya, istrinya orang Tapan. Pikiran kita setengah tidak percaya, tapi barangnya ada. Nah, tidak percaya kenapa? Selama ini kita tidak pernah mendengar bahwa khususnya di selatan, di tempat kita itu ada yang bertanam hortikultura dengan hasil yang luar biasa. Kita lebih sedengkal itu panjang cabainya, dan sekarang melakukan komunikasi yang lebih intens lagi dan berdiskusi pada malamnya harinya itu. Kita ketemu di malam hari. Nah, besoknya kita janji ketemu dan saya mengunjungi lokasi tempat kebun hortikultura tersebut, khususnya cabai sama tomat yang ditanam. Nah, begitu sampai di kebun beliau, Kang Acai namanya, memang dia dari Jawa Barat, orang Sumatera. Apa yang saya kurang yakini waktu bercerita, begitu sampainya di kebun, kita lihat memang hasilnya sesuai dengan apa yang diceritakan. Dan itu luar biasa. Tinggi cabainya hampir 2 meter, sama tingginya dengan kita, tomatnya pun seperti itu, daging tomatnya tebal-tebal, cabainya panjang. Dan apa yang kita pikirkan waktu itu, yang terpikir terlintas seketika adalah, yang saya pikirkan adalah, kalaulah warga kita, petani-petani kita khususnya, memiliki lahan yang tidak terlalu luas, karena lahan yang tempat tanam cabai itu lebih kurang setengah hektar, dan yang ditanam baru 1/4 hektar. Nah, kalau ada yang tidak percaya warga pesisir selatan bahwa di tempat kita ini cocok hortikultura, silakan datang ke Air Pura, akan kita buktikan. Jadi kita bukan sekedar teori, tapi kita sudah membuktikan. Nah, begitu tomatnya habis, cabainya masih. Nah, kita lanjutkan di tempat lubangnya tomat itu kita tanam buncis. Kiranya buncis ini lebih luar biasa lagi. Nah, saya seumur-umur baru melihat itu bentuk buncisnya. Tanam buncis dengan lokasi tempat tomat, dan buncisnya luar biasa lebat dan banyak dan kualitasnya bagus. Artinya 3 produk ini sudah saya buktikan, komoditi ini sudah saya buktikan sendiri, cabai, tomat, dan buncis. Sementara yang lain tadi sudah dibuktikan oleh petani yang lain. Artinya semua produk hortikultura yang ditanam di Kerinci maupun Jalan Panjang maupun di Bukit Tinggi bisa kita tanamkan di pesisir selatan, khususnya di wilayah selatan. Itu pertama dari sisi pengalaman kami secara pribadi. Nah, saya berpikir kalau ini kita face to face ataupun ini hanya kebutuhan pribadi, itu tidak banyak bagi masyarakat kita. Nah, sebagai aparatur pemerintah, kita tentu harus mengayomi, memberi peluang, memberi kemudahan bagi masyarakat kita untuk mampu keluar dari kebiasaannya, tidak melakukan aktivitas hanya turun-temurun, tidak ada pengembangan berikutnya. Saya coba mengumpulkan wali nagari di kecamatan, kita berdiskusi, membentuk sebuah semangat, membangun sebuah semangat. Kita mencoba sebuah inovasi, yaitu Air Pura Mandiri Hortikultura. Artinya berawal dari pengalaman pribadi dan komunikasi kami dengan pribadi itu pribadi, saya bawa ke dinas, secara kedinasan saya bentuklah kesepakatan dengan wali nagari, kita dengan tagline adalah Air Pura Mandiri Hortikultura. Nah,
Itu sebuah gerakan, sebuah upaya, sebuah program kebersamaan Air Pura. Apa yang melatar belakangi Air Pura Mandiri Hortikultura, yaitu kita ingin membumingkan, kita ingin memaksimalkan potensi ini hortikultura tumbuh di Air Pura. Target kita minimal bisa menjadi sentra hortikultura di pesisir selatan. Nah, apa permasalahan di hortikultura? Sebetulnya sekilas tidak ada permasalahan. Kalau bicara cabai, bicara tomat, bicara kol, bicara kentang, bicara buncis, nggak ada yang bermasalah sebetulnya. Kalau kita lihat casing, lihat dari luar, lihat dari jauh. Kenapa? Yang menjual ada, yang membeli ada. Cuma uang yang membeli kadang ada, kadang tidak. Akhirnya melalui inovasi Air Pura Mandiri Hortikultura, Airman Horti, kita wujudkan pesisir selatan mandiri pangan dan negeri sejahtera ke depannya. Salam inovasi. Hortikultura di Kecamatan Air Pura ini kami melakukan pendampingan dengan tenaga ahli yang bernama Ahmad Jailani atau yang lebih dikenal dengan Kang Ajay, sehingga harapannya Kang Ajay yang memberi ilmu tentang tanaman hortikultura ini bisa diterapkan dan diambil ilmunya oleh masyarakat nagari yang ada di Kecamatan Air Pura, sehingga kelanjutan dari penanaman tanaman hortikultura ini dapat berlanjut ke depannya, sehingga tidak hanya bisa untuk dikonsumsi oleh masyarakat di Kecamatan Air Pura, bisa diekspor ke kecamatan lain atau kabupaten lain yang ada di sekitar provinsi. Insyaallah di tahun depan dengan adanya prioritas penggunaan dana desa 20% untuk ketahanan pangan ini, kami sangat berharap kepada seluruh nagari yang ada di Kecamatan Air Pura bisa menganggarkan melalui APB Nagari untuk ketahanan pangan ini, khususnya karena sudah dicanangkan inovasi ini di Kecamatan Air Pura. Kita fokus untuk Air Pura Mandiri Hortikultura ini berjalan dengan lancar. Sekian wawancara kita dengan Bapak Sekcam. Kita lanjutkan dengan Bapak Wali Nagari. Baik Pak, ceritakan sedikit tentang manfaat dari inovasi ini Pak. Manfaat inovasi ini saya dari Dinas Nagari Muara Air Pura yang menyampaikan sedikit ke depan Ibu, yang mana manfaat ini yang terutama kita di Nagari Muara Air Pura ini bisa istilahnya untuk hortikultura kita mandiri, itu kita capai di sini untuk selanjutnya. Yang kedua, memanfaatkan lahan-lahan masyarakat yang tidur, yang tidak pernah diolah dan tidak bisa ditanami tanaman hortikultura, kita memanfaatkan sekarang sesuai dengan anggaran yang kita kondisikan di APB atau anggaran desa itu sebanyak 53 juta. Kemudian anggaran ini kalau kita laksanakan untuk kontinu untuk selanjutnya berlanjut sampai kita mendapatkan PAD Nagari, itu tujuan kita di Nagari. Bagaimana keterlibatan masyarakat sendiri terhadap inovasi ini? Kalau kini kita memakai, karena terlibatnya masyarakat, kini kita usahakan, kemarin kita kerja di sini masyarakat sini untuk pengolahan dari pemupukan, kita panggil atau kita panggil untuk masyarakat yang pengangguran. Ya. Nah, jadi kita usahakan di sini untuk mengolah tanah, memupukan sampai pembolongan plastik, masang busa, jadi kita ajarkan, jadi ilmunya bisa untuk dia sendiri. Itu yang apakah itu diberikan semacam upah gitu kepada masyarakat? Ya, ini, kita ngasih upah, cuman istilahnya sesuai anggaran kita, mungkin nggak terlalu banyak lah kan, itu sesuai standar harian aja kita kasih, karena dia untuk menunjang dia supaya bisa juga di sini cara pengolahan seperti kita ini. Bagaimana dengan lahan yang digunakan untuk inovasi ini, seperti apa, kepemilikan lahan atau sebagai macamnya? Nah, kalau kita di sini dari Nagari cuma kita sewa karena memanfaatkan lahan tidur, jadi daripada nggak berfungsi lahannya, kita manfaatkan lah itu lahan tidur untuk kita manfaatkan untuk lain. Sejauh ini seberapa luas lahan yang sudah dimanfaatkan Pak untuk inovasi ini? Kalau kita sekarang karena pertama kita bikin setengah hektar dulu Bu, jadi kalau ini berlanjut nanti kita laksanakan sampai 1 hektar ini, itu rencana kita. Kalau saya lihat ini cabai dan
cabai Tomat. saja Pak. Tomat. Tomat. Nah, kenapa itu yang dipilih gitu? Kenapa Di tidak yang sini jenis lain? Bu, maka kita ngambil cabai. Kebetulan kita kan untuk menunjang perekonomian masyarakat dari sini juga kan. Karena cabai ini butuh kebutuhan kita bersama. Di sini rata-rata orang kita kan beli cabai kan di luar. Ya. Jadi supaya uang perputarannya ekonomi di sini juga, maka kita contohkan untuk menanam cabai di sini kan, supaya masyarakat mungkin kita. Sudah panen tuh? Ya, ini udah panen ketiga besok lagi, besok rencana kita panen ketiga. Dan biasa hasil panen itu bagaimana itu pengelolaannya? Pengolahannya tetap kita, kalau kita pas pemupukan atau kita ada penyemprotan, kita tetap kita laksanakan. Nah, coba sampaikan sedikit Pak harapan Bapak terhadap inovasi ini. Ya, harapan kami dari pemerintah Nagari, semoga kepada Bapak yang hadir pada hari ini dari Badan Litbang ya Bu. Bapeda Litbang. Bapeda Litbang, saya berharap semoga inovasi ini kita terapkan di nagari kita yang ada di Kecamatan Tursnyos, Kabupaten Sulawesi Selatan Bu. Nah, itu harapan kita. Semoga berlanjut dan dapat kita PAD Nagari itu yang kita sasaran utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian wawancara kita kepada Bapak Wali Nagari. Semoga inovasi ini bisa diterapkan ke seluruh nagari di kecamatan ini. Terima kasih. Baik Pak, ceritakan sedikit tentang yang melatar belakangi kenapa dibuat inovasi seperti ini. Pertama kita ingin coba program ini. Kita awalnya dari program Nagari Mandiri Pangan dan Hortikultura. Sekarang kita gerakkan secara bersama-sama Kecamatan Air Pura Mandiri Hortikultura. Dari sini ini sudah kita buka dengan cikal bakal melalui isu besar yang kita bangun di Nagari ini. Pertama adalah menuju Nagari Mandiri Pangan dan Hortikultura. Oleh karena itu beberapa sektor komoditi yang sedang kita kembangkan ini adalah bawang merah, ada melon juga. Kita coba nanti juga bawang merah juga akan kita coba kombinasikan dengan tomat mungkin, termasuk tanaman-tanaman horti lainnya. Bawang merah ini, kenapa bawang merah ini menarik? Pertama adalah secara kebutuhan masyarakat, ini adalah konsumsi masyarakat setiap hari. Kita punya 620 KK di Nagari ini. Satu Nagari kita, Teluk Kualo, Nagari kita ini 620 KK. Artinya 1 KK minimal itu kebutuhan bawang untuk konsumsi rumah tangga itu 1 kilo per minggu. Artinya kita butuh 620 kilo setiap minggu. Itu hanya untuk kebutuhan masyarakat, konsumsi masyarakat Nagari kita ini saja. Belum termasuk lagi kalau ada kegiatan hajatan, pesta-pesta, ada kematian atau acara-acara lain di Nagari ini. Bisa jadi kebutuhan itu setidaknya akan mencapai 1 ton satu Nagari per minggu. Kita Indrapura ini punya 20 Nagari, 2 kecamatan ini. Pasarnya cuma 3, pasar Inpres Indrapura, pasar Morosakait, pasar Lalang Panjang. Nah, masyarakat cuma beli di sana. Kita mengajak ini anak-anak muda juga ikut menjadi petani, untuk bisa terjun langsung, bisa untuk ikut budidaya bawang merah termasuk tanaman-tanaman horti lainnya. Banyak kita langsung menjadi pelaku langsung, di samping juga mendorong sebagai pemerintah Nagari, kita juga mendorong mengajak masyarakat. Tidak ada. Artinya masyarakat ini butuh contoh. Ini kita lakukan tidak lain adalah dalam rangka memberi contoh kepada masyarakat. Masyarakat itu butuh contoh. Untuk tahap awal dalam rangka kita bikin demplot agar masyarakat bisa melihat, bisa menyaksikan. Apa yang tidak tahu nanti, yuk kita mulai saja langsung. Kalau kita udah mulai langsung, artinya dia bisa niru nanti sambil dia coba, dia pandai sendirinya nanti. Ada tidak kegiatan selain mendemplot, artinya melihatkan contoh bukti nyata ya,
ada tidak sosialisasi atau bagaimana bentuk kegiatan-kegiatan yang mengajak masyarakat ikut dalam kegiatan ini? Sudah kita lakukan. Kita sudah lakukan pertama lewat pemuda kemarin, lewat LPMN, kita juga pembekalan pemuda kemarin melalui kegiatan peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan kapasitas LPMN beserta seluruh pengurus kemarin. Kemudian di setiap pertemuan-pertemuan dari Rembuk Kampung, Musrenbang, ini tetap kita dengungkan, kita canangkan agar menuju negari mandiri pangan dan hortikultura ini menjadi isu strategis yang bisa kita kembangkan. Mudah-mudahan banyak masyarakat yang bisa ikut lewat program ini, karena ini tidak lain memang cukup menjanjikan dalam menggenjot sektor perekonomian masyarakat. Jadi memang tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua, saya berharap dengan program bawang merah, kenapa saya konsentrasi kepada bawang merah, karena ini budidaya bawang merah sebenarnya sangat sederhana sekali sebenarnya, tinggal kemauan masyarakat untuk bisa ikut mencontoh, melihat, dan ayo kita bersama-sama. Saya yakin kita butuh rumah pengeringan bawang merah juga sebenarnya, karena kita ini kalau sudah dipanen ini kan butuh tempat pengeringan juga kita atur, dan siklus tanam pun kita atur ini Bu. Ini saya ini seperti lokasi ini, saya ini bikin dua tahap nanamnya ini. Sekarang saya nanam, 2 minggu ke depan lagi saya nanam. Artinya apa? Siklus dalam 2 minggu ada yang panen. Kalau saya punya 15 orang petani bawang, sekarang ini kita atur. Saya artinya dua tahap nanam. Berarti kalau 15 orang petani, berarti bisa nanam 30 tahap. Artinya ada 30 kali panen. Nah, bawang ini kan tahan dia 8 bulan, dia tahan di gantungan, di pengeringan. Artinya ketersediaan bawang ini tetap ada di negari. Itu yang kita harapkan sekarang dengan pola siklus tanam yang kita atur seperti tadi. Nah, jadi itu barangkali mudah-mudahan siklus ini yang kita atur, kita ingin lebih banyak lagi menggenjot petani-petani pemula, petani-petani muda. Yuk kita terjun bersama-sama, karena ini menjadi peluang untuk pemulihan ekonomi di tingkat negari. Kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Sekian wawancara kita kepada Bapak Wali Nagari. Semoga inovasi ini juga akan menyalurkan di seluruh negari dan menggenjot untuk daerah pemuda kita untuk berinovasi dari Nagari Muara Indrapura yang biasanya di sini tidak pernah digarap dengan tanaman hortikultura, tetapi digarap dengan tanaman perkebunan seperti sawit dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya inovasi seperti ini sangat mendukung sekali ini pendapatan dari nagari tersebut. Salah satu inovasi yang dipakai di nagari inilah memakai kotoran ayam. Dengan memakai kotoran ayam sehingga hasilnya seperti ini. Jarang-jarang kita temui cabai yang seperti ini, panjang-panjang sekali, dan ini sangat bermanfaat sekali. Dan juga peternak-peternak ayam di sini juga bisa menjual kotoran ayamnya ke sini untuk dijadikan pupuk di nagari ini. Budidaya cabai di sini ini mungkin salah satu usaha Wali Nagari dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Nagari Muara Indrapura ini mungkin bisa tercapai seperti itu. Dan juga dari hasil seperti ini kecamatan-kecamatan lain atau nagari-nagari lain yang ada di sekitar Kecamatan Air Pura maupun di Kabupaten Pesisir Selatan bisa mengalokasikan anggarannya untuk dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam hal budidaya tanaman hortikultura seperti ini, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat di sini dan masyarakat tidak perlu membeli jauh-jauh dari hasil hortikultura ini. Mereka bisa membeli ke nagari dan hasilnya bisa dijadikan pendapatan di nagari tersebut. Tetapi uang yang dianggarkan di anggaran nagari tidak habis begitu saja, tetapi kedepannya bisa dimanfaatkan lagi.